sih sebenarnya kami angkat topik ini ya? Kita itu didesain untuk saling berkoneksi. Jadi seperti Tuhan berfirman dalam Kejadian 2 ayat 18 bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan sebenarnya Tuhan itu mati demi hubungan, bukan? Karena dosa membuat kita terpisah dari Tuhan, sehingga untuk memulihkan hubungan, Tuhan sampai mati. Jadi hubungan itu sangat penting di mata Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan, Tuhan banyak gunakan metafora atau perumpamaan untuk menggambarkan koneksi atau hubungan. Misalnya contoh Kristus dan gereja, lalu anggota tubuh di dalam 1 Korintus 12, lalu ada juga pohon dan buah, ada suami istri. Jadi Tuhan itu memberikan banyak contoh metafora tentang hubungan. Nah, kenapa sih butuh hubungan? Kenapa sih butuh koneksi? Karena ternyata itu satu-satunya cara kita mengembangkan mengembangkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Supaya kita bisa belajar, mentraining diri kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Jadi contoh misalnya, apa saja sih karakter Kristus di Galatia disebutkan? Contoh, kasih tanpa syarat, komitmen, integritas, suka mengampuni, lemah lembut, sabar, berkorban, penguasaan diri, dan lain-lain yang ada di buah-buah roh. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya Tuhan mau kita memiliki pemikiran dan karakter seperti dia. Itu sebenarnya goalnya. Kita menjadi kudus seperti Allah juga kudus dengan cara memiliki pola pikir dan hidup yang seperti dia. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira apakah tiba-tiba besok kita langsung jadi sabar gitu, jadi pengontrolan diri, jadi sangat baik besoknya gitu? No way gitu, nggak mungkin. Kita pasti butuh latihan. Tidak mungkin hari ini kita ingin sabar, besok tiba-tiba kita jadi sangat sabar sampai seterusnya. Kita butuh latihan, kita butuh praktek gitu. Nah, latihannya di mana? Latihannya ternyata banyak tempat latihan, atau saya sebut dengan nama laboratorium gitu. Tempat yang memang sengaja diciptakan untuk melakukan training, eksperimen, atau praktek. Nah, contoh misalnya, laboratorium yang Tuhan sengaja buat untuk mengembangkan karakter Kristus dalam hidup kita adalah satu, misalnya di kantor. Kedua, misalnya di komsel atau di care misalnya. Ketiga, di gereja misalnya. Keempat, di rumah tangga. Jadi Tuhan itu punya banyak tempat khusus yang memang sengaja dia ciptakan supaya kita bisa melatih diri kita untuk mengembangkan karakter Kristus. Nah, jadi goalnya sebenarnya adalah menjadi seperti Kristus. Sebenarnya tujuannya menjadi saksi Kristus. Caranya adalah dengan membangun koneksi atau membangun hubungan. Kenapa kita butuh koneksi atau kita butuh hubungan dengan komunitas, dengan orang lain? Karena kita butuh objek gitu. Kita butuh orang lain untuk mempraktekannya. Kita tidak mungkin bisa mempraktekkan sabar, rendah hati, dan sebagainya jika tidak ada objek yang menjadi tempat kita berlatih. Tidak ada, misalnya kalau di gereja kita bisa latihan bersama teman-teman, di kantor demikian, dan di rumah tangga sendiri. Kita butuh objek atau orang lain untuk mempraktekannya. Nah, rumah yang baik, kalau Bapak Ibu punya rumah sendiri, rumah yang baik itu jika semua bagiannya terhubung. Kenapa? Kalau tidak terhubung, dia akan nggak stabil dan menjadi miring, gampang goyah. Sama seperti kalau Bapak Ibu punya rumah 2 lantai, nah, kalau kita bangun tangga, kan tujuannya untuk mengoneksikan rumah yang satu dengan yang lain atau lantai 1 dengan lantai 2 misalnya. Nah, tapi tangga yang dibangun tetapi tidak terhubung atau tidak terkoneksi akan menjadi percuma atau useless. Jadi, apa yang mau saya katakan di sini itu, jika kita tidak terhubung secara spiritual dengan Tuhan, kita menjadi useless. Artinya kita menjadi tidak berguna secara spiritual. Bagaimana kita bisa mau menjadi berkat? Oke, kita nggak punya hubungan sama Tuhan, hidup kita pasti di luar Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya koneksi dalam komunitas, kita juga pasti useless. Sama seperti tadi tangga ini, kalau nggak terhubung, ngapain dia ada di situ?
cuma habis-habisin tempat. Nah, sama seperti kalau kita tidak terhubung di dalam rumah tangga kita, kita pun menjadi useless. Kita ada maupun tidak ada, percuma. Keberadaan kita di dalam rumah kita tidak ada gunanya. Nah, yang saya yakin kita tidak mau seperti itu, kan? Kita tidak mau menjadi seperti itu. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Tuhan harus menciptakan institusi rumah tangga, pernikahan dalam hal ini, jika kita bisa belajar terhubung di laboratorium jenis lain. Jadi kalau ada gereja, kalau ada komunitas di kantor, ada komunitas di mana ya, di kampus, di ibu-ibu arisan, di tempat jogging, di tempat olahraga, kenapa harus Tuhan bangun institusi rumah tangga sebagai laboratorium buat kita untuk kita latihan? Saya yakin bisa saja Tuhan lakukan, tetapi Tuhan tahu karakter manusia. Jadi pasti kalau nggak dikondisikan, kita pasti akan cenderung melepaskan diri, mencari kenyamanan sendiri, cenderung kan egois kita. Kalau tidak cocok dengan teman, ya udah kita stop berteman aja misalnya. Atau ya udah aku pindah gereja, ada orang gereja lain kok misalnya. Atau pindah care aja gitu. Pindah tempat kerja aja kalau nggak cocok. Makanya Tuhan ciptakan pernikahan. Ada stempel seumur hidup di situ. Mau baik, mau buruk, mau sehat, mau sakit, kamu di situ latihan sampai karakter Kristus ada dalam hidupmu. Kenapa ini penting ya, Bapak Ibu? Saya ingat, saya pernah di posisi menjadi pengambil keputusan. Ya, puji Tuhan. Jadi saya ya, kita udah mendapatkan dengar ya lamaran tadi ya banyak tentang bagaimana dari pentingnya orang-orang yang satu ingin hubungan jadi dosen. ya Bapak Ibu tahu di dalam bagaimana caranya pernikahan saya kita bisa jadi sahabat, mengecek tapi mana yang saya akan tentunya terima dan mana yang saya tolak. segala Yang sesuatunya itu saya harus lihat didasarkan oleh adalah firman Tuhan. waktu Dan ternyata berapa di lama dalam mereka firman bekerja di Tuhan pun tempat kerja sebelumnya. dalam satu rumah Itu tangga akan menunjukkan konsep apakah orang-orang ini friendship atau kutu friendship loncat atau enggak. mindset di dalam rumah tangga Misalnya itu sebelumnya nyata 6 banget bulan, gitu lalu ya. 1 tahun, dalam 5 tahun Sebagai dia bisa suami pindah istri 5 kali. kita Wah, harus berteman itu gitu saya ya, langsung harus mikir, best friend itu ya. Jadi berarti bukan dalam hanya hal romance, ini bukan karakter hanya orang selalu itu udah terbaca. romantisme, Dia tapi tidak mau juga diproses, persahabatan. tidak mau Kita akan terima lihat di dalam tantangan, Kejadian 2 tidak ayat mau terima 18 masukan, ya. Tuhan berkata mungkin bahwa susah tidak untuk baik bagi ditegur, manusia atau kalau untuk diberikan sendirian. pelatihan, kalau saya Kalimat ini sampai memang investasikan, bermakna kasih lebih pelatihan luas ya macam-macam, tentunya rasanya daripada percuma karena sekedar nanti pernikahan. Tentu buang-buang uang, saya kayaknya di nanti sini pasti sedang dia akan bicara pergi juga. tentang orang yang Jadi punya karunia itu untuk bisa menikah gitu. kita Karena bisa ada orang yang melihat punya karunia karakter untuk orang tersebut tidak dari menikah. berapa lama Tapi saat ini dia kita menghabiskan waktu semua, misalnya di tempat menurut kerja saya sih sebelumnya. kayaknya kita Dan semua saya sudah yakin menikah semua dalam ya. pada saat Tidak Tuhan baik menilai untuk kita pun sendirian. demikian. Nah, kalimat ini Waduh, ini bermakna anak lebih luas gagal daripada di sini sekedar misalnya, atau pernikahan. dia Tetapi punya kata tantangan di sini, pindah ke helper sini, atau pindah ke sini, pindah ke penolong situ. untuk Nah, fungsi oleh karena Hawa itu di akhirnya ayat ini Tuhan dengan bukan sengaja memang berarti buka itu institusi sebagai pernikahan supaya mau nggak mau kita coworker harus di situ atau berlatih di partner sana. kerja gitu Nah, ya. pertanyaannya Tetapi itu adalah lebih bagaimana bermakna supaya sebagai kita bisa companion atau bermakna terhubung sebagai dalam sahabat, pernikahan sebagai gitu. friend. Bagaimana kita bisa Kalau kita terhubung dalam mempelajari pernikahan? Alkitab. Jadi Pertanyaan utama firman Tuhan sebenarnya pun yang harus kita menjelaskan jawab gitu ya adalah bahwa ini. ketika Apakah Tuhan kita lihat fokus Adam butuh seseorang on yang sepadan finding nih. someone Nah, atau sepadan on itu bukan or becoming berarti ini ya. someone? Kita harus Yang paham dulu mana yang sepadan itu Bapak bukan Ibu berarti pilih? Oh, sama kita cuma kayaknya fokus gitu kepada ya, sama finding, mungkin itu berarti kita cuma pinternya atau apa. fokus kepada Tetapi satu bagi saya itu titik sepadan itu tertentu. adalah seperti puzzle Ternyata kalau yang dicari misalnya yang mana yang sepadan ya. kita fokus Begitu cuma titik masuk, tertentu, begitu oke saya cocok, udah ketemu nah nih. itu yang Besoknya sepadan. mungkin Dan kita itu akan kecewa dibutuhkan karena proses di ternyata dalamnya. yang saya kira Dibutuhkan orangnya orang kalau begini main jadinya puzzle kan begini ya dia gitu. cari, dia Kok ada orangnya prosesnya. tidak sesuai dengan Nah, yang jadi saya ketika inginkan firman gitu. Tuhan bilang Tapi kalau bahwa kita fokus ke tidak baik bagi manusia becoming, untuk sendirian, itu kalau butuh kita waktu, pelajari lagi, helper itu atau butuh penolong ini proses untuk lebih menjadi berbicara kepada seseorang. Tidak persahabatan. berhenti Dan yang pada kedua, satu poin. apa Jadi bedanya tidak ada friendship istilah yang di namanya dalam kalau kamu cinta pernikahan aku, terima dan aku di apa dalam adanya. Itu nggak persahabatan? ada. Karena kita Persahabatan yang berproses. kepada Becoming teman kita ya, artinya kepada sahabat. saya Nah, belajar becoming best untuk friend dalam pernikahan itu mengerti, berarti memahami, harus menerima. menjadi Saya fokus untuk sticky memperbaiki, friend, mengupgrade, ya, meningkatkan teman yang kesabaran, tidak kontrol diri terlepaskan. saya.
Amsal supaya 18 ayat menjadi 24 berkata partner demikian. terbaik Ada kepada teman yang pasangan mendatangkan saya. Ini kecelakaan, quote yang sangat terkenal, dia tetapi bilang, ada perceraian juga itu sahabat kadang-kadang yang lebih bukan karib lack of love, daripada bukan karena seorang saudara. ketiadaan cinta, tapi lack of Waktu friendship awal saya baca, di yang membuat awal-awal saya baca pernikahan ayat itu ini tidak bahagia. Kok bisa bagi gitu? saya Coba lebih teman-teman berbicara misalnya lihat kepada banyak perceraian, teman, sahabat. kebanyakan mereka Saya ngomong, juga iya punya kita nggak sahabat-sahabat cocok, yang komunikasi saya sama terputus, bla saudara bla bla. saya Terus setelah jarang ditanya teleponan, tapi misalnya, sama kamu cinta mereka nggak? lebih banyak Cinta sih, teleponannya. masih cinta. Tapi Tetapi kalau suruh setelah hidup saya bareng sama dia, pelajari aduh lebih nggak mau lagi, lagi deh ya, gitu. Kalau karena tinggal bareng sama dikatakan dia nggak ada mau lagi teman deh gitu. Tapi masih lebih cinta. karib ini, kalau kita pelajari lagi Oke, di nah dalam bahasa sekarang aslinya itu ditulis mekanismenya stick. Di gimana? dalam bahasa Karena Inggris itu juga ditulis menikah itu kan stick, artinya merekat. bertahun-tahun sampai Nah, mati. sama dengan Kejadian 2 ayat Gimana 24, caranya sebab itu kita bisa seorang laki-laki stay akan dalam meninggalkan pernikahan ayahnya dan dan apa ibunya dasar dan firman bersatu tentang dengan itu? istrinya, Saya sehingga persilakan pada suami keduanya saya untuk menjadi satu melanjutkan. daging. Menjadi satu daging. Ketika saya, oh iya ya, menjadi satu daging, itu artinya tidak ada lagi sahabat yang lebih dekat daripada pasangan kita. Yang tadinya saya berpikir, oh sahabat itu berarti sahabat di luar. Tetapi ternyata ada juga maksud Tuhan di sini adalah tadi ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ini berbicara tentang pernikahan, tentang pasangan kita, tentang suami kita, tentang istri kita. Karena begini, kalau sahabat sedekat-dekatnya kita dengan sahabat kita, ya, tentunya ada juga pisahnya, bukan? Ya, ada juga kita, ya kalau saya punya sahabat, kadang teleponan bisa sebulan sekali, padahal itu sahabat, gitu ya. Mungkin kalau perempuan lebih akrab lagi, ya mungkin 2-3 hari, ya. Tapi kalau sama istri dan suami, mereka tidur sama-sama, ya, menghadapi semua sama-sama, suka dan duka sama-sama, terlibat hutang bareng-bareng, gembira liburan sama-sama. Jadi nggak ada lagi yang lebih dekat daripada suami atau istri kita. Sehingga firman Tuhan juga menerapkan satu pemikiran bahwa di dalam pernikahan itu dibutuhkan sesuatu yang karib gitu ya, stick together. Bersatu itu pakai kata cleaving, sahabat yang tidak terpisahkan karena memiliki komitmen secara permanen. Tanpa ikatan permanen seperti itu, pernikahan pada akhirnya itu akan hancur. Ya, jadi cleaving, sahabat yang tidak terpisahkan, karena dia ada komitmen permanen di dalamnya. Nah, yang ketiga, saya cepat aja. Di dalam Titus 2 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan bilang begini, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Kata mengasihi dalam bahasa Yunani itu adalah pilandros. Kata mengasihi di sini. Artinya itu adalah friendship. Artinya friendship. Nah, saudara ingat nama kota dari kata ini? Pilandros, Philadelphia. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 ada jemaat di Philadelphia. Dan mereka juga dikenal dengan kesetiaan dan mengasihi Tuhan. Ya. Atau juga di dalam arti daripada Philadelphia ini adalah the city of brotherly love. Brotherhood, ya, brotherly love. Jadi ini bukan seperti cinta eros yang dimaksudkan, tetapi ini friendship kind of love. Kalau ditranslate dengan makna ini, ya, jadi ayat ini dapat ditulis, wives, be friends with your husband. Istri-istri, jadilah, bertemanlah dengan suami-suamimu, dengan suamimu. Satu lagi, Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Merawat di dalam bahasa Inggris itu cherish, ya. Dalam bahasa Yunani itu adalah talpo, atau untuk dipegang erat agar tetap hangat. Nah, hal ini bicara tentang friendship. Sekarang pernikahan itu adalah tingkat hubungan tertinggi yang diciptakan Tuhan.
lebih daripada hubungan dengan keluarga dan orang tua maksudnya. Makanya saat menikah kita diminta untuk keluar, meninggalkan orang tua untuk bersatu dengan pasangan. Jadi ingat saudara, tidak boleh ada jenis persahabatan lain yang lebih tinggi daripada persahabatanmu dengan pasangan. Nah kalau ini terjadi, dan ini biasanya suka terjadi ya, kalau seandainya eh, dia lebih dekat dengan ketika sudah menikah, lebih dekat dengan orang tuanya, dengan ibunya, ya, atau dengan siapa di dalam keluarganya selain daripada istrinya, biasanya tuh suka apa ya, terjadi hal-hal yang menjadi sumber konflik gitu ya. Tetapi dan juga ini menjadi awal dari perselingkuhan. Kalau seandainya ada orang yang lebih dekat dari kita, misalnya di kantor ya, atau apalagi lawan jenis ya, di kantor dimanapun, kita bilang, aduh saya kalau ngomong sama kamu, saya lebih nyaman deh daripada istri saya karena saya bisa jadi diri saya sendiri. Nah, biasanya begitu. Nah itu biasanya jadi awal daripada perselingkuhan. Sehingga firman Tuhan bilang kita harus menjadi satu pasangan yang merekat menjadi sahabat. Itulah kenapa kita memerlukan satu persahabatan. Jadi bukan saja hal romans dengan suami, dengan istri kita, dengan pasangan kita, tetapi persahabatan itu begitu penting. Dan juga di dalam Alkitab itu sangat sangat dijelaskan tentang persahabatan ini. Nah, bertemanlah dengan pasanganmu. Coba pikir sebaliknya, kalau ada temanmu modelnya seperti kita, keras kepala, ngeyel, menang sendiri, suka marah, cepat tersinggung, ngomel terus, pasti nggak enak. Nah Tuhan memberi contoh dirinya itu sebagai sahabat kita. Kita dan Tuhan itu adalah mempelai, ya. Mempelai, dia adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita. Gereja Tuhan, mempelai kepalanya Kristus, dia juga adalah suami kita, kata firman Tuhan. Dan Tuhan memberi contoh dirinya sebagai sahabat. I am a friend of God. Itu kata Abraham, ya, Ayub, dan ada sahabat-sahabat Tuhan di dalam Alkitab yang kalau kita mau gali lebih dalam lagi, Tuhan bilang saya sahabatmu. Dan orang-orang ini pun juga berkata, Tuhan, saya sahabatmu. Ya, Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ini bukti persahabatan Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia inginkan kita juga meniru kasih seperti ini. Kita tahu nggak ada yang bisa kasih yang sampai rela memberikan nyawanya itu selain Yesus. Ya, dan dia katakan, saya adalah mempelaimu. Saya adalah mempelai priamu. Artinya kita punya satu konsep keluarga dengan Yesus sebagai suami istri dengan Tuhan. Dan dia katakan, ini lokasi memberikan nyawanya. Om Frank, Tante Nina, mengapa sticky friendship ya, atau friendship yang melekat lah gitu, diangkat dalam firman untuk menggambarkan hubungan suami istri? Menurut saya pernikahan itu menurut Alkitab itu bukan cuma kontrak sosial. Kita tahu bahwa pernikahan menurut Alkitab bukan cuma kontrak di atas kertas, tetapi sebuah covenant yang saya mau tekankan. Pernikahan itu sebuah covenant atau sebuah perjanjian sebagai contoh perjanjian antara Allah dan Abraham itu pernah di dalam kitab Kejadian. Dan itu kalau kita lihat ada tanda darah di situ. Ya, sebab tanda perjanjian Allah dengan Abraham adalah sunat, dan ada kata perjanjian atau covenant itu kan dalam bahasa Ibrani-nya berarti juga dipotong, ada sesuatu yang dipotong sehingga ada darah mengalir, ada tanda darah. Jadi covenant ini menunjuk kepada satu komitmen total, baik bukan cuma rohani aja, tapi juga mental, emosional, fisik juga, finance juga termasuk, komitmen total. Jadi pernikahan Kristen ini bukan 50-50, tapi 100% total.
bahkan tatkala pasangan kita mengecewakan. Covenant ini nggak bisa diputus, sebab udah ada tanda darah di dalamnya. Jadi saya kira dari sisi Alkitab, friendship itu menjadi sangat berhubungan di sini, sebab dengan komitmen yang total, yang tidak bisa diputuskan oleh apapun, walaupun mungkin pasangan kita juga mengecewakan, maka itu satu dasar yang sehat untuk kita bisa membangun sticky friendship. Di dalamnya ada komitmen total di seluruh aspek kehidupan kita. Makanya pernikahan itu yang baik adalah menikah dengan sesama anak Tuhan, sebab komitmennya total secara rohani. Kalau pasangan kita nggak ngerti hal rohani, bagaimana kita bisa komitmen, ya kan? Dan bukan cuma rohani, tapi mental, emosional, fisik, bahkan keuangan sekalipun. Nah, itu semua adalah dasar yang akan memberikan dasar yang kuat dan sehat bagi sebuah friendship. Ya. Friendship ini kita nggak mau salah satu pihak jadi cuma mengambil keuntungan aja, saling mengayakan gitu loh. Didasarkan atas kesadaran, kita sadar bahwa kita saling butuh itu. Sebab bagaimana friendship dapat dikembangkan kalau nggak ada kesadaran bahwa kita perlu pasangan kita butuh pasangan kita. Kalau salah satu pihak merasa dia lebih pintar, dia lebih, jadi seperti dikatakan tadi, dia bisa jadi mengkontrol, dia merasa lebih hebat. Tapi karena kita rasa saling perlu, saling butuh, ada sesuatu di pasangan kita yang kita nggak punya, yang kita bisa diisi, dikayakan, maka friendship yang saling menguntungkan itu akan terjadi. Saya kira itu, udah kepanjangan ngomong. Mungkin dari istri saya bisa nambahin. Jadi sticky friendship itu dikatakan bahwa satu pertemanan yang erat, yang karib, yang istilahnya tuh forever gitulah pokoknya ya. Nah, jadi buat saya, jadi kalau boleh saya gambar itu kayak perangko gitu, lengket. Pokoknya lengket, ada lem yang kuat itu dan covenant untuk selamanya gitu kan. Nah, saya itu langsung di sini ada di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25, 22 sampai 25 itu bicara tentang suami istri yang jelas. Nah, tapi saya tertarik banget dengan ayat yang 32. Di situ dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi gini buat saya, di dalam satu pernikahan, yang lembaga pernikahan itu Tuhan mau ngajar kepada kita. Kalau di ayat ini dikatakan bahwa ini sebetulnya bukan cuma hubungan antara wanita dan pria yang adalah suami dan istri selama di dunia. Ini sebetulnya perkawinan, itu pernikahan itu satu lembaga yang justru buat saya dari ayat ini, itu Tuhan mau nunjukin kita bahwa ada sesuatu yang jauh, bukan hanya untuk di dunia, bukan hanya berlaku, hubungan yang berlaku di dunia aja, tapi lebih ke arah kekekalan. Sebab di sini dikatakan, aku maksudnya hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ini lebih bernilai kekekalan. Di mana Tuhan mau nunjukin, maksudnya Tuhan seringkali memakai perumpamaan yang ada di sekitar kita untuk menggambarkan hati Tuhan, maksud Tuhan. Nah, Tuhan memang mau nunjukin bahwa paling gampang untuk nunjukin hubungan antara Kristus dan jemaat atau gerejanya itu dalam pernikahan. Sebab hubungan yang paling erat seperti tadi dikatakan itu ya pernikahan. Nggak ada lagi, pernikahan ini melebihi hubungan kita dengan orang tua. Bukannya kita kurang ajar sama orang tua, enggak. Cuman firman Tuhan juga berkata, laki-laki itu atau perempuan itu meninggalkan orang tua bersatu dengan pasangannya gitu kan. Berarti setelah kita menikah, hubungan yang paling tinggi, maksudnya nilai yang paling tinggi dalam hubungan ya udah pasangan. Bukan orang tua, sebetulnya ya firman Tuhan ajarkan kepada kita, bukan juga anak, bukan teman, gitu kan. Nah, itu Tuhan lagi mau nunjukin. Makanya Tuhan, saya itu dapat
kayak dapat pemahaman kayak gini loh. Seperti kita tidak bisa berpisah dengan Tuhan. Seperti itulah harusnya dalam rumah tangga kita nggak bisa pisah dengan pasangan kita. Seperti, sebab di ayat yang Efesus 5 ayat 22 di sana dikatakan istri tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Suami menjadi kepala sama seperti Kristus jadi kepala. Suami mengasihi istri sama seperti, semua seperti Kristus, semua dikembalinya ke Kristus, ke Tuhan gitu kan. Jadi saya ambil kesimpulan, seperti kita butuh Tuhan, kita butuh pasangan kita. Seperti kita mau menyenangkan Tuhan, kita akan menyenangkan pasangan kita. Seperti apa aja pokoknya ke arah Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita memang butuh Tuhan, itu menunjukkan bahwa kan kita sama Tuhan tuh menunjukkan hubungan yang private banget, yang dalam banget. Nah harusnya seperti itulah Tuhan mau ngajar kita seperti itu. Makanya diciptakanlah lembaga pernikahan, di mana Tuhan mau nunjukin ini loh hubungan yang paling dekat. Pernikahan seperti hubungan kita dengan Tuhan. Itu sih menurut saya. Thank you. Wah, luar biasa banget ya. Kenapa sticky friendship diangkat gitu kan? Jadi buat saya kenapa ya kok diangkat hubungan pernikahannya diangkat? Karena mau nunjukin hubungan Kristus kita kepada Tuhan, gereja gitu. Ya. Well, thank you Tena, Om Frank. Ini yang pertama nih dalam banget ya tentang tadi Om Frank cerita tentang covenant, tentang perjanjian itu pernikahan. Ditambahkan lagi sama Tena tentang orientasinya itu di dalam satu pernikahan itu seperti kepada Tuhan. Karena selalu seperti kepada Tuhan, seperti kepada Tuhan. Yang tentunya kita tahu gitu ya bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Yang kedua deh Tena langsung dan Om Frank. Apa benefit membangun friendship relationship dalam rumah tangga? Saya kira saya hubungkan dengan tujuan ya, tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan yang pertama untuk sebuah persahabatan, friendship itu tadi. Ya. Kalau kita lihat Adam di Taman Eden, dia udah punya semua. Ya. Sepertinya nggak ada yang dibutuhkan lagi, tapi ternyata dia butuh, nggak bagus. Allah bilang, waktu Allah lihat Adam sendirian, Allah bilang, nggak bagus lu sendirian, nggak bagus. Ya harus ada teman, harus ada pertemanan, ada friendship. Makanya pernikahan Allah ciptakan, ya kan, untuk sebuah persahabatan. Jadi begini ya, kesendirian itu nggak bagus. Itu saya kira benefitnya. Sendirian itu nggak bagus. Ya, waktu Allah melihat Adam sendirian, waktu dia ciptakan dalam 6 hari penciptaan itu semuanya bagus. Begitu dia lihat Adam seorang diri, tidak punya teman, nggak bagus. Sehingga Allah, kita tahu kisahnya, Allah menidurkan Adam, kemudian mengambil dari diri Adam itu rusuknya dan menciptakan Hawa. Sehingga terjadilah sebuah persekutuan yang didasarkan atas covenant tadi itu. Sebab kesendirian dan isolasi itu nggak bagus untuk perkembangan kepribadian. Jadi kalau pribadi kita mau lebih dewasa, kepribadian kita mau berkembang, ya kawin menikah. Ya kan? Benefit yang lain lagi bahwa tujuan pernikahan adalah untuk juga pemurnian karakter. Tadi juga sudah banyak disinggung sih. Untuk pemurnian karakter atau untuk kata yang lain untuk perkembangan karakter kita. Ya, sebab kita masuk dalam pernikahan ini supaya semua orang tahu ya, supaya disadari bahwa di dalam pernikahan itu ada pergolakan. Ada pergolakan yang besar. Kenapa saya sebut ada pergolakan? Sebab kita harus merubah. Saya menikah umur 32 tahun. Ya toh. Selama 32 tahun mungkin saya sudah mengembangkan satu kebiasaan tertentu yang kalau dibiarkan terus, tidak akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Makanya Tuhan berikan Nina kepada saya. Ya.
Sehingga melalui hubungan ini ada perubahan dalam rutinitas. Ya, saya nggak bisa semau gue lagi. Saya kira itu benefit. Kita menjadi lebih dewasa sehingga kita nggak mudah marah, ya kan? Kita nggak sedikit-sedikit mudah baper atau tersinggung. Itu karena kita sudah diikat dalam satu persekutuan yang mempunyai dasar covenant yang nggak bisa putus, nggak boleh diputuskan. Jadi pernikahan akan mendewasakan kita, akan membuat. Saya ingat selalu ibu saya ngomong, Frank, kamu harus kawin loh. Loh kenapa nih? Supaya emosimu itu berkembang. Keuntungan membangun relationship dalam rumah tangga. Buat saya sih gampang gitu kan. Ketika kita punya ini punya hubungan dengan seseorang dalam hal ini dalam rumah tangga dengan pasangan kita, maka kita punya tempat aman untuk kita curhat, untuk kita minta tolong gitu kan. Jadi kita nggak usah sungkan-sungkan karena ya itu tadi karena udah ada hubungan gitu kan. Dan buat saya relationship di sini dalam rumah tangga itu seperti kayak misalnya tangan gini ya, saling mengisi yang lubang gitu loh maksudnya. Jadi saling melengkapi buat aku. Jadi kita bisa minta tolong, kita juga bisa punya objek untuk menolong gitu kan. Saya tambahin ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 bagian A, 2 Korintus 4 ayat 7 bagian A, Paulus bilang begini, dalam bejana tanah liat itu ada treasure, ada harta. Jadi manusia, suami, istri, disebut seperti bejana, tanah liat, tanah lempung. Ya, walaupun mungkin sudah dipoles bagaimanapun, tetapi tidak sempurna, ada retak-retaknya. Namanya juga bejana tanah liat. Ya, saya mau katakan bahwa tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tetapi di dalamnya kata firman Tuhan ada treasure, ada kekayaan. Nah, di dalam hubungan pernikahan, benefitnya itulah kita boleh saling mengayakan. Saling mengayakan satu dengan yang lain. Sebab dalam istri saya, Allah sudah investasi sesuatu yang nggak ada sama saya. Saya banyak belajar. Makanya dalam hubungan itu sekira kita saling mengayakan secara intelektual. Ya kan? Kita saling mengayakan secara kerohanian, secara emosional. Jadi saya kira itulah benefitnya. Mungkin saya tambahin, bisa juga pasangan kita itu akan mengikis tonjolan-tonjolan nggak benar dalam hidup kita. Jadi kita saling mengikis, saling kayak isi sama-sama menajamkan, tapi untuk positif gitu kan. Soalnya kita kan juga banyak tonjolan-tonjolan yang tidak akan membuat kita mulus di hadapan Tuhan. Nah, kita perlu orang lain. Dan saya tahu bahwa pasangan kita itu pasti ketika mungkin menghaluskan tonjolan ini tidak bermaksud jahat. Karena biar gimana juga kita sudah jadi satu. Kalau saya sakit, pasangan juga ikut sakit kan gitu. Jadi memang paling aman proses kayak gini nih ya di dalam rumah tangga. Dan makanya rumah tangga itu dasarnya harus seumur hidup. Iya. Kalau bagaimana hal ini bisa berkembang, benefit ini bisa berkembang kalau 3 bulan kita menyerah, 5 bulan udah bubar. Seperti itulah. Ada nih pertanyaan gitu, tips untuk bisa mempercepat proses friendship dalam rumah tangga. Sekalian ini pertanyaan, bagaimana menjaga romantisme selama 30 tahun, Om? Katanya, jadi ya sekalian tips-tipsnya. Ya, buat saya, turunkanlah standar yang kita sudah pasang mungkin selama sekian puluh tahun sebelum menikah. Standar saya seperti ini, kalau nggak seperti ini nggak sip, saya harus turunkan, kompromi lah. Buat saya sih kunci utamanya nggak egois gitu aja. Jadi semuanya bukan aku sekarang, karena di sampingku ada orang lain. Jadi Tuhan juga bilang kan kita harus mendahulukan orang lain. Ini orang lain ini, apalagi itu pasangan kita gitu loh. Sebab memang banyak hal kadang yang nggak cocok sama kita, tapi kalau
makanya itu penting banget dalam sebelum memasuki satu pernikahan, kita tuh harus siap benar gitu. Yang pertama dewasa. Tapi kalau udah terlanjur, ini kan udah terlanjur kan, udah menikah ini ceritanya, soalnya semua kan udah menikah. Ya kita kembali aja ke firman gitu kan. Apa peran istri, apa peran suami? Gitu kan. Kalau memang dibilang suami, kasih istrimu, istri tunduk. Buat saya itu saling berhubungan. Itu seperti lingkaran malaikat sebetulnya, bukan lingkaran setan ya. Lingkaran malaikat. Sebab buat saya, ketika suami mengasihi istri dengan sepenuh hati, nggak egois nih, maka istri itu akan dengan sukarela tunduk ke suami. Nah, karena istri tunduk, suami tambah sayang, jadi muter-muter tambah gitu loh. Jadi poinnya, pahamilah firman Tuhan yang menjadi dasar pernikahan kita. Suami kasih istri, istri tunduk sama suami. Jika itu semua benar-benar dilakukan, maka buat aku akan langgeng. Sebab untuk ini saya bicara bagusnya kan, tapi sebenarnya di samping itu sebenarnya proses gitu kan. Nggak gampang, saya tahu nggak gampang. Om Frank ini sayang sama saya itu nggak gampang, karena saya kadang juga pulang tanduknya gitu kan. Cuman ketika itu saya sadar, ya aku harus diem, jadi taat gitu kan, ya udah diem, maksa gitu. Sebab di situ kan istri tunduk. Kata tunduk itu nggak gampang loh, nggak gampang, benar. Tetapi saya belajar untuk diam. Paling nggak tipsnya ya, ini pertama-pertama dulu ya. Kan misalnya ada apa gitu kan harus tunduk. Firman Tuhan bilang harus tunduk sama suami. Sementara itu nggak cocok sama hati saya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya nggak ngelawan, saya diem. Saya biarkan istilahnya itu reda dulu gitu kan. Baru setelah itu kita bisa punya waktu untuk berpikir. Jadi kalau memang misalnya ada konflik atau apa, jangan diselesaikan hari itu, jangan. Biasanya nggak selesai. Buat saya lebih baik tarik diri ke belakang, diem, masing-masing diem, mencerna sampai reda. Nanti ketika sudah tenang, ombaknya sudah berhenti, baru lihat, oh iya, kekeruhannya udah istilahnya turun, baru kita bisa berpikir. Biasanya masalah akan terselesaikan. Tapi kalau saat itu pasti yang ada malah berantem. Itu yang saya pelajari. Itu seperti menjawab juga yang nomor 2, romantisme ya, Ten. Karena kalau nggak mungkin tiba-tiba romantis gitu kan. Tiba-tiba besok, I love you. Ya, itu kan dibangun dari hari ke hari. Ya. Romantisnya Tena tuh kayak gimana? Aku sih loh, apa ya? Tanyain kayaknya enggak sih, kita lebih banyak apa ya? Bukan yang romantis yang kayak I love you lah gitu, enggak. Kita lebih ke arah guyon selenge anak apa ya? Guyon ya. Lebih banyak guyon sih sebetulnya. Guyon nggak penting gitu ya? Nah, ya kadang nggak penting-penting gitu. Cuman receh gitu katanya. Ya kadang, tapi ingat ya, receh, kalau nggak ada receh, nggak ada ribuan loh. Nggak ada jutaan loh. Receh itu penting juga sih sebetulnya. Jadi, please lah, ayo nggak usah terlalu serius. Kan tadi friendship, gitu kan. Bersahabat. Sahabat kan nggak harus serius terus. Kadang guyon-guyon receh, ngomong-ngomong receh, cekikian receh-receh itu penting juga buat mewarnai gitu. Soalnya apa? Buat saya dalam satu lukisan nggak perlu garis besar. Garis yang kecil, tipis, dan samar-samar pun itu bisa bikin cantik lukisan gitu. Jadi kadang guyon receh, ngobrol-ngobrol yang receh-receh kayak gitu, itu bisa mempermanis juga, meringankan apa ya. Jadi buat saya kayak gini loh, pernikahan itu jangan dijalani dengan serius, dengan kayak wah, jalani aja dengan mengalir, santai gitu, kayak pertemanan. Kita kalau punya sahabat gimana sih? Kan nggak yang serius gitu kan, ketawa, guyon, jalan-jalan bareng gitu. Nah, saya sering jalan-jalan sama Om Frank sih. Jalan bareng, maksudnya? Ini yang saya belajar sih, sebab saya orang sangat serius. Semuanya apa yang dia ngomong, buat dia guyon, buat saya serius gitu. Wah, itu kadang-kadang saya mesti nanggapin serius, dia udah guyon-guyon, wah kadang-kadang kayak penyesalan lagi di situ. Sekarang Om Frank lucu kok. Ya setelah 30 tahun lebih ya
Itu tadi saya belajar menyesuaikan diri, jangan terlalu serius. Saya juga Bisa belajar. ngakak, bisa. Saya juga belajar nggak terlalu selengean karena dia juga serius gitu kan. Jadi kadang belajar, oh ternyata dia nggak suka yang kayak gini ya, jadi pelan-pelan gitu. Lama-lama ngerti sih. Asal ya itu kuncinya gitu kan, nggak egois. Wah, ini Terus udah jujur jelas, jujur gitu. Penting. Soalnya kalau apa ya, ya saling jujur sih. Kejujuran itu membuat kita nyaman gitu dengan pasangan kita. Gitu. betul. Kalau nggak susah dipercaya ya, Ten. Iya. Lebih percaya orang lain daripada pasangan kita, waduh, itu bahaya. Iya. Wah, bahaya itu. Mungkin pertanyaan yang terakhir Nah. buat Om Frank Pena ini, nah kira-kira apa yang harus dihindari dalam pernikahan berkenaan dengan friendship ini? Karena kita terobsesi untuk bertumbuh kuat seorang diri. Nah, itu jangan kawin kalau mau kayak begitu, ya kan? Jadi artinya jangan kita egois, ya. Sebab ada apa ya pepatah nih dalam bahasa Inggris, if you want to go fast, yeah, go alone. Tapi if you want to go far, go together. Persoalannya pernikahan itu harus far sampai mau memisahkan kita berdua. Jadi nggak bisa fast lah. Kita mau to go far sampai kedatangan Tuhan. Ada pertanyaan ternyata makin malam makin panas, mungkin ini yang terakhir paling terakhir gitu. Malam Om dan Tante, saya mau tanya, jika pasangan suami istri menghadapi masalah dengan diam saja tanpa komunikasi beberapa hari, apakah itu oke? Padahal dalam firman Tuhan dikatakan tidak boleh menyimpan masalah sampai matahari terbenam. Nah, apakah matahari terbenam itu literally maksudnya seperti itu? Jadi dia tanya. Ya memang maksudnya sih ada batas lah. Ada batas. Jangan kita diam lantas kita merengkel berhari-hari. Akhirnya merengkel maksudnya diam tadinya bagus, lama-lama jadi akar pahit, kan jadi kontraproduktif. Gitu loh. Jadi ada batasnya, harus ada titik temunya. Dan mana ya kita harus bicara dengan ya tentu maksudnya Nina itu jangan langsung, artinya tunggu cool down dulu gitu loh. Cool down, udah tenang, sama-sama the journey baru ngomong. Seperti itu. Tapi jangan dibiarin. Jangan dibiarin. Tetap harus dibahas sih. Lalu itu akan jadi bisa berkembang jadi kemarahan dan akar pahit. Ya, kita nggak mau, dan kita memberikan kesempatan kepada iblis di situ. Gitu. Kita tadi katakan juga, jangan simpan kemarahan. Nggak boleh pura-pura lupa juga ya Om. Nggak boleh. Pura-pura lupa tapi di dalam merengkel.